Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Industri yang beranggotakan Amanda Koironisa, Mariono, Laura Sekarlangit, Fitria Suci, dan Sheila Delvina. Kami akan menjelaskan terkait manajemen risiko psikososial pada petugas pemadam kebakaran. Subbab pembahasan kelompok kami diantaranya yang pertama, pendahuluan dan analisis kasus, kedua, analisis bahaya dan risiko, ketiga, rekomendasi pengendalian, dan yang keempat, terkait kesimpulan. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan dan analisis kasus. Pemadam kebakaran merupakan salah satu pekerjaan yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat, di mana petugas pemadam kebakaran ini adalah pekerja penolong yang pertama kali tiba di lokasi kejadian saat kegawat daruratan terjadi. Hal tersebut mengharuskan pekerja pemadam kebakaran untuk siap sedia dan sigap dalam menghadapi bencana kebakaran ataupun bencana lainnya. Nah, analisis kasus dalam pembahasan kali ini yaitu terkait kejadian stres pada Dinas Pencegahan Pemadam Kebakaran atau DP2K di daerah Kota Medan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan analisis kasus dengan 5W1H. Yang pertama, what? Apa yang terjadi? Telah terjadi tekanan psikologis berupa stres yang dialami oleh sebagian besar petugas pemadam kebakaran. Yang kedua, when? Kapan ini terjadi? Hal ini terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2017. Yang ketiga, where, di mana kasus ini terjadi. Kasus ini ditemukan di Dinas Pencegahan Pemadam Kebakaran atau DP2K Kota Medan. Lalu, why, mengapa ini terjadi? Hal ini terjadi karena beberapa stresor, yaitu tuntutan tugas, tuntutan peran, masalah keluarga, masalah ekonomi, kepribadian, kepemimpinan, tuntutan antar pribadi, dan struktur organisasi. Kemudian yang kelima, who, siapa yang merasakan, yaitu wakil komandan regu, petugas bagian penyiraman, serta petugas di bagian driver pemadam kebakaran. Dan yang terakhir, how, bagaimana. Jadi kasus ini terlatar belakangi karena stres yang dialami memunculkan beberapa kejadian kecelakaan saat menuju lokasi kebakaran, yang membuat keterlambatan penanganan kasus menjadi lampiasan emosi warga, dan hingga hal tersebut menjadi stresor tambahan bagi petugas. Pada subbab kedua, kita menganalisa bahaya dan risiko pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran ini merupakan pekerjaan dengan risiko tinggi, luka-luka dan penyakit akibat kerja yang dapat menyebabkan cacat hingga kematian. Nah, bahaya yang dihadapi petugas pemadam kebakaran ini antara lain, menurut ILO tahun 2000, ada physical hazard, chemical hazard, electrical hazard, mechanical hazard, biological hazard, dan physiological hazard. Selanjutnya ada macam bahaya dan risiko. Yang pertama, bahaya fisik, mengalami luka ringan hingga luka berat, lalu terpaparnya panas yang dapat menyebabkan heat stress. Bahaya yang kedua yaitu bahaya kecelakaan seperti tertimpa benda atau runtuhan bangunan, menginjak, terkena kaca atau logam, lalu kelelahan dalam mengangkat selama pemadaman. Ketiga, ada bahaya kimia seperti kurangnya oksigen di udara, lalu terpapar bahan kimia selama keadaan darurat. Lalu yang keempat, ada bahaya biologi. Petugas dapat terpapar penyakit menular saat mengevakuasi korban. Lalu yang kelima, ada bahaya ergonomi disebabkan karena kelelahan akibat kerja. Terakhir, ada bahaya psikologi. Petugas dapat mengalami stres yang disebabkan oleh pekerjaan tersebut. Subbab ketiga adalah rekomendasi pengendalian. Rekomendasi pengendalian stresor terdapat dua macam cara. Yang pertama, pendekatan individu, dan kedua, pendekatan organisasi. Nah, dalam pendekatan individu terdapat 4 macam cara. Yang pertama adalah pengelolaan waktu. Dalam pengelolaan waktu yang baik, maka seseorang pekerja dapat menyelesaikan tugas dengan baik tanpa adanya tuntutan kerja yang tergesa-gesa. Yang kedua adalah latihan fisik. Dengan latihan fisik dapat meningkatkan kondisi tubuh agar lebih prima, sehingga mampu menghadapi tuntutan tugas yang berat. Ketiga adalah latihan relaksasi.
perlu dilakukannya kegiatan-kegiatan santai untuk merelaksasikan tubuh dan pikiran. Nah, yang keempat adalah dukungan sosial, yaitu pemberian dukungan dan saran dari sahabat, kolega, dan keluarga dari pekerja tersebut. Rekomendasi pengendalian stresor yang selanjutnya adalah pendekatan organisasional. Nah, pendekatan ini dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi stres kerja dari pekerjanya melalui seleksi dan penempatan, penetapan tujuan, redesign pekerjaan, pengambilan keputusan partisipatif, komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan. Nah, melalui strategi tersebut akan menyebabkan pekerja memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan mereka bekerja untuk tujuan yang mereka inginkan, serta adanya hubungan interpersonal yang sehat dan perawatan terhadap kondisi fisik dan mental. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian administratif kontrol. Pertama, menyelenggarakan program relaksasi untuk meminimalkan penyakit yang diakibatkan oleh kecemasan pada petugas pemadam kebakaran. Lalu yang kedua, memberikan beban kerja sesuai dengan kapabilitas dan sumber daya pekerja. Yang ketiga, menetapkan peran dan tanggung jawab pekerja secara jelas. Yang ketiga, mengadakan medical check-up agar kesehatan pekerja dapat dipantau secara berkala. Dan yang terakhir, membuat sistem shift kerja untuk meminimalisir kelelahan yang mengakibatkan stres kepada pekerja. Subbab yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa petugas pemadam kebakaran memiliki tugas dan kewajiban yang menuntut mereka untuk selalu sedia dan sigap memberi penanganan tanggap darurat sehingga dapat menimbulkan stres, cemas, dan rasa lelah saat bekerja. Selain tuntutan untuk selalu sedia dan sigap, jenis stresor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologi petugas pemadam kebakaran yaitu tuntutan tugas, tuntutan peran, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kepribadian, masalah kepemimpinan, tuntutan antar pribadi, hingga struktur organisasi. Tidak hanya bahaya dan risiko psikologi, petugas pemadam kebakaran juga memiliki bahaya dan risiko lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraannya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, seperti bahaya fisik, bahaya kecelakaan, bahaya kimia, bahaya biologi, dan bahaya ergonomi yang umum ditemukan saat menjalankan tugasnya. Maka rekomendasi yang diberikan sebagai pengendalian bahaya dan risiko yang mungkin terjadi kepada petugas pemadam kebakaran yaitu dengan melakukan pendekatan individu, pendekatan organisasional, dan pendekatan administratif. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.